Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmah dan inayahnya kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk bersama-sama berkumpul dalam majelis yang barokah ini. Majelis taklim yang mana juga dalam rangka sekaligus menjelang berbuka puasa. Yang kedua, salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membimbing kita ke dalam agama Islam. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pengajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang sudah menjadi pengajian rutin di Masjid Sujati Saliman setiap menjelang berbuka ini. Di pertemuan-pertemuan lalu di hadis ke-10, hadis pertama sampai ke-11 itu banyak berbicara tentang iman, ya, banyak berbicara tentang iman. Di paroh kedua hadis Arba'in Nawawiyah ini banyak berbicara tentang muasyarah ma'al insan. Banyak berbicara tentang pergaulan antar sesama manusia. Baiklah, saya bacakan dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini kalau diartikan cara santri nggih. An Anasin saking sahabat Anas bin Malik qala ngendika sapa sahabat Anas Rasulullah ngendika sapa kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ora sempurna iman ahadukum salah suci sira kabeh hatta yuhibba hingga demen ya ahad li akhihi tumerap sedulure ahad ma ing barang yuhibbu kang demen sapa ahad li nafsihi tumerap awak dhewene ahad. Itu kalau cara santri. Ya, mungkin berhubung niki umum, kurang lebih artinya seperti ini ya Pak Bu. La yu'minu tidak beriman ahadukum salah seorang dari kalian semua hatta sehingga yuhibba dia senang li akhihi untuk saudaranya ma terhadap sesuatu yuhibbu yang senang saudaranya tersebut li nafsihi terhadap dirinya sendiri. Hadis ini cukup populer, dan sangat terkenal sekali. Saking terkenalnya itu ada beberapa kasus dimaknai atau diartikan agak-agak melenceng. Seringkali saya mendengar artinya itu diterjemahkan begini: la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman seseorang itu sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Seringkali diartikannya begitu. Tetapi sebenarnya kalau melihat pada redaksi hadis ini itu sebenarnya meskipun mendekati, tetapi sebenarnya ada pergeseran, ada artinya tidak begitu banget ya, karena gitu. Mungkin enggak sih kita tuh mencintai orang seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri? Contoh kasusnya begini, kira-kira kawan-kawan yang sering foto bareng. Kalau dalam foto bareng itu kira-kira yang dilihat itu temannya apa foto sendiri? Foto temannya, foto dirinya sendiri yang dicari, atau ngelihat foto temannya juga? Mbak-mbak, kalau selfie itu, bukan selfie ya berarti ya. Kalau foto bareng, itu kalau itu selesai foto barengnya sampai nemu angle yang pas atau cukup sekali foto? Itu mesti retake terus ya.
harus diambil ulang sampai wah ini yang paling cantik ini. Karena gitu ya. Karena kecenderungan orang itu punya namanya ego. Dia punya kesenangan yang untuk mengutamakan dirinya sendiri. Sehingga narasi mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri itu meskipun benar tapi tidak berkesesuaian dengan hadis ini. Yang benar sebenarnya adalah hadis ini menceritakan tentang larangan untuk berbuat hasud. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian semua sehingga mencintai sesuatu milik saudaranya sendiri itu. Milik saudaranya itu seperti halnya dia mencintai barang itu, sesuatu itu seperti halnya ketika barang itu menjadi miliknya sendiri. Ya. Menariknya ini nanti di hadis yang lain redaksinya adalah hatta yuhibba lijarihi, untuk tetangganya. Jadi maksudnya adalah tidak akan beriman seseorang itu sehingga kalau teman kita, saudara kita, tetangga kita itu punya sesuatu, entah itu barang, jabatan, pangkat, atau punya sedang mendapatkan rezeki. Sampai kemudian kita juga harus menyenangi, juga harus suka pada apa yang didapatkan oleh teman kita itu. Dan ini sulit. Kenapa sulit? Karena pada umumnya, okay, kalau teman kita itu dapat nikmat, dapat kenaikan jabatan, atau habis beli mobil, atau habis bikin dapatkan hadiah apa, biasanya orang itu bagaimana, Bu? Tanggapan orang sekitarnya. Biasanya lah hasud, nggih. Kita lihat aja sama, anggaplah contoh tetangga kita beli mobil. Meski ada sekitar tetangga itu yang kemudian, wah dapat mobil dari mana dia? Paling yo hasil korupsi, yo paling yo hasil nyogok atasannya, segala macamnya itu. Karena umumnya itu begitu. Ya. Dan yang bisa begitu itu hanya orang-orang sekitarnya. Makanya redaksinya adalah li akhihi atau li jarihi. Ya, kita nggak mungkin iri sama orang itu nggak mungkin dengki sama orang yang tidak dikenal. Mesti itu iri dengkinya itu sama orang-orang sekitarnya, sama temennya. Ya. Kita nggak pernah iri itu sama siapa kemarin kata bea cukai ini kok, Rafael Alun nih kok. Kita nggak pernah iri ya, Rafael Alun itu punya Rubicon, punya rumah sekian. Kita nggak pernah iri. Kenapa? Karena kita nggak kenal namanya Rafael Alun, itu bukan tetangga kita, ya bukan saudara kita. Tetapi meskipun nikmat yang didapat saudara kita, nikmat yang didapat tetangga kita hanya sedikit saja, itu kadang muncul di sini, Bu. Muncul, waduh, ini tonggoku kok tuku mobil Pajero. Aku kapan yo? Wah, tonggoku kok wis naik pangkat. Terus dia gimana ya caranya dia itu? Jangan-jangan dia nyogok atasan. Nah, itu umumnya begitu soalnya. Kenapa? Saking beratnya menjaga hati agar nikmat yang didapat oleh sekitar kita itu, sehingga kemudian sama Rasulullah SAW dipeseni la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia mencintai sesuatu milik saudaranya itu seperti halnya dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri.
Nggih. Kita nggak pernah iri Pak Jokowi jadi presiden. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu iri buatan Pak Jokowi jadi presiden? Ada yang hasut sama Pak Jokowi mungkin di sini? Ada nggak kira-kira? Nggak ada nggih? Alhamdulillah nggak ada. Yo yang bisa hasut sama Pak Jokowi, yang nggak senang sama Pak Jokowi yo orang-orang sekitarnya, orang-orang sekitar yang tetangga-tetangganya, yang teman kerjanya Pak Jokowi, terus ya sesama pejabatnya sekitar tetangga-tetangga Pak Jokowi, teman sekolahnya mungkin yang bisa itu. Kenapa? Ya karena yang bisa hasut itu memang adalah orang-orang sekitarnya saja. Dan itu menjadi peringatan dari Rasulullah SAW untuk kita semua, bahasanya nikmat apapun yang diperoleh oleh saudara kita, jangan sampai itu kemudian menumbuhkan iri dan dengki. Karena rawan, sangat rawan sekali. Ini sudah ya kecenderungan orang, ya kecenderungan orang pada umumnya, maksud saya itu pada umumnya. Biasanya orang itu begitu. Dan hasut atau perasaan iri dengki ini sangat berbahaya sekali. Karena berawal dari rasa iri dengki itulah kemudian permusuhan, pertikaian. Yang awalnya saudara ya menjadi musuhan, yang awalnya teman, yang awalnya kawan menjadi lawan, dan seterusnya. Ya. Orang itu biasanya akan lebih rela orang yang tidak dikenal itu untuk dapatkan nikmat timbang saudaranya sendiri biasanya. Nggih. Kawan-kawan itu kalau yang belum menikah, nggih, belum menikah, akan lebih sakit hati ditinggal nikah oleh teman seangkatannya atau ditinggal nikah oleh Mas Kaisang, orang yang tidak kita kenal ya, yang tidak kita kenal. Ya, lebih sakit hati mana? Ditinggal nikah sama teman atau ditinggal nikah sama Mas Kaisang, yang ya orang-orang tidak kita kenal itu? Lebih berasa di hati yang mana? Lah mesti berasa ketika ditinggal nikah, entah ditinggal nikah teman, entah teman kita naik pangkat, segala macamnya. Ya, jadi pesan Rasulullah dalam hadis ini adalah agar kita selalu untuk bersikap tenggang rasa, tepo seliro, untuk menjembarkan hati, agar tidak mudah nih hati itu, agar jangan sampai mudah diombang-ambingkan oleh prasangka-prasangka, oleh keinginan-keinginan, dan terutama adalah penyakit yang satu ini, sifat hasud atau iri dengki. Makanya kemudian sifat iri dengki ini katakannya Rasul, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Hendaklah oleh kalian jauhi sifat hasad, sifat hasud. Karena hasad atau iri dengki itu memakan keburukan seperti halnya api membakar kayu bakar. Oke. Jadi kalau bisa setelah ini pun, seumpama di bawah nanti dapat takjil, kok teman saya kok dapat 2, saya kok cuma dapat 1, nggak usah nggak usah, wah ini panitianya nggak bodoh ya. Atau kita dapat takjil, ini kok kolak saya kok kosong ini. Punya teman saya kok penuh, wah ini mesti, nah itu salah satu tanda bahwasanya seringkali itu kita tidak rela kalau teman kita itu lebih senang, lebih bahagia, biasanya itu begitu. Nah, umumnya orang, tapi insya Allah jamaah Masjid Jami Sujati Saliman insya Allah nggak begitu, insya Allah kalau temannya naik pangkat, insya Allah kita ikut bahagia. Teman kita nikah sama gebetan kita, ya kita ikut senang lah ya, ikut senang. Kawan kita kok yang dapat, bukan orang lain. Nah, kalau gebetan kita digebet Mas Kaisang itu baru boleh. Oh enggak boleh. Nah, jadi itu seperti itu.
Apakah semua bentuk iri dengki itu dilarang, Ustadz? Oh enggak. Pada dasarnya semua bentuk iri dengki itu dilarang. Tetapi kata Rasulullah SAW, ada dua bentuk hasud yang itu diperbolehkan. Katakannya Rasul, la hasadah illa fisnataini. Rajulun ata'allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa an-nahar. Wa rajulun ata'allahu malan wa yunfiqu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Katakannya Rasul, tidak ada iri dengki, tidak ada hasud kecuali dalam dua perkara. Yang pertama adalah rajulun atahullahul Qur'an yaqumu bihi ana al-laili wa an-nahar. Orang yang diberikan Al-Qur'an dan kemudian orang itu bersibuk diri dengan Al-Quran sepanjang hari, sepanjang malam. Kemudian yang kedua, rajulun atahullahu malan yunfiqu bihi ana al-laili wa an-nahar. Orang yang diberikan harta yang banyak, kemudian orang itu menyibukkan hartanya, menginfakkan hartanya sepanjang hari, sepanjang malam. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau hasud, cari dua orang ini ya. Cari dua orang ini. Orang yang nyibukkan diri dengan Al-Quran, entah hafalannya, entah ajaran Al-Qurannya, entah buka TPA-nya, segala macamnya. Atau yang kedua itu mungkin seperti Ibu Suciati, ya, Ibu Suciati. Yaqumu bihi atahullahu malan yaqumu bihi yunfiquna bihi ana al-laili wa an-nahar. Orang yang diberikan oleh Allah harta yang banyak dan orang itu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ana al-laili wa an-nahar, sepanjang hari, sepanjang malam. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau iri, mungkin bolehlah iri sama Bu Suciati almarhumah dan keluarganya karena menginfakkan masjid yang segitu besar ini. Irilah kepada para donatur yang menyiapkan buka setiap harinya, boleh. Kalau iri sama yang itu boleh. Tapi kalau iri yang lain-lain itu yang tidak diperbolehkan, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keseluruhannya itu katakannya Rasul, karena pada dasarnya iri dan sifat iri itu dilarang oleh Rasulullah SAW, maka ada dua itu yang diperbolehkan untuk kita boleh iri. Ya, kayak Mas Zaki setiap hari di masjid baca Al-Quran, pagi hari habis subuh, kemudian menghidupkan masjid menjelang duhur, kemudian malam hari tadarus, menjelang subuh tahajud baca Al-Quran lagi, terus setiap hari. Ini kan berarti termasuk dalam kategori golongan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut, kata Kanjeng Rasul, rajulun atahullahul Qur'ana yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang diberikan oleh Allah Al-Qur'an dan orang itu kemudian menyibukkan diri dengan Al-Qur'an itu sepanjang hari, sepanjang malam. Bolehlah iri dengan Mas Tantan, imam Masjid Suciati ini ya, Mas Ibrahim, itu orang-orang yang sangat luar biasa. Kita boleh iri sama orang-orang seperti itu. Kemudian yang kedua juga ya iri sama orang yang diberikan harta yang banyak, tetapi orang itu menggunakan hartanya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nggak perlu iri sama Rafael Alun, nggak perlu iri sama Raffi Ahmad, nggak perlu iri sama Nagita Slavina, mungkin karena bentuk kekayaannya saja, ya, karena mungkin hartanya banyak triliunan segala macamnya, ya. Kalau mau iri sama Bu Suciati almarhumah, karena meskipun Bu Suciati diberikan harta yang banyak segitu aset di mana-mana segala macamnya, tetapi aset itu digunakan untuk memakmurkan masjid ini, ya, untuk menggaji penjaga keamanan, menggaji imam masjid segala macamnya. Jadi bukan yunfiquna bihi ana al-laili wa an-nahar, menginfakkan hartanya sepanjang hari, sepanjang malam itu bukan berarti ya orang itu sedekah terus setiap pagi sepanjang hari dari jam 6 sedekah, jam 10 sedekah, jam 12 sedekah, maghrib sedekah, isya sedekah, enggak begitu.
di zaman sekarang itu sudah nggak begitu. Bisa saja yang termasuk dalam ini adalah yakumfiku nabihi ana al-laili, menginfakkan hartanya sepanjang hari dan sepanjang malam. Bisa saja itu adalah kayak manajemen masjid ini berpikir bagaimana caranya para imam masjid ini sejahtera, penjaga keamanan sejahtera, petugas kebersihan sejahtera, sehingga kemudian nanti ketika di akhir waktunya mendapatkan haknya di akhir bulan atau di awal bulan, ya mereka ikut senang. Baru kita boleh iri pada orang-orang seperti itu. Okay. Makanya kemudian kita perlu ingat lagi sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga mencintai sesuatu milik saudaranya itu seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri ketika memiliki barang itu. Pada dasarnya itu seperti itu. Artinya apa? Kalau kita mampu bersikap begitu, apa-apa nggak ada akhirnya hasud itu. Kita hanya cinta. Senang. Kawan kita habis nurunin Pajero dari showroom, ya kita ikut senang lah. Masa diomong enggak. Ya kita ikut senang. Alhamdulillah teman saya punya mobil. Ya kapan-kapan saya bisa pinjam. Kan gitu. Atau teman kita naik pangkat, ya, alhamdulillah teman saya naik jabatan, ya bisalah kapan-kapan silaturahmi, konsultasi segala macamnya itu. Kalau semuanya senang, insya Allah rukun itu antara saudara-saudara, antara tetangga dengan tetangga yang lain. Nggak ada yang kemudian bikin ribut segala macamnya. Okay. Kata-katanya Rasul, untuk menghindari itu semua, kata sama Rasulullah SAW dikasih peringatan, dabba ilaikum da'al umami qablakum, hindari oleh kalian penyakit umat-umat sebelumnya. Al-hasad wal baghdha, yaitu apa penyakit umat-umat sebelumnya? Sifat hasud dan sifat baghdha, suka marah-marah. Kenapa? Sifat hasud dan suka marah-marah, karena dua sifat ini itu akan merusak persaudaraan di antara sesama kita. Ya, yang saudara kandung bisa saling nggak kenal, bisa saling nggak nyapa. Itu gara-gara apa? Gara-gara hasud. Bisa aja saudaranya sumama, loh kok adik saya kok dikasih warisan rumah, kok saya kok cuma dapat tanah. Wah, itu bisa ribut itu antar keluarga. Ya. Tapi kalau kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW, kita harus senang terhadap nikmat apa yang diperoleh oleh saudara kita. Jangan sampai kita merasa panas. Umumnya orang nggak panas. Saudara sendiri dapat, seumpama teman kita itu dapat pangkat, dapat rezeki atau amplopnya kok lebih tebal dan segala macam, itu biasanya macam-macam sudah itu omongan-omongannya. Kenapa? Dua sifat ini yang kemudian menjadi penyakit dari umat sebelum Rasulullah SAW. Al-hasad wal baghdha, iri dengki dan suka marah-marah. Katakan ya Nabi, kemudian dilanjutkan, walladzi nafsi Muhammadin biyadi ala unabbiukum walladzi nafsi Muhammadin biyadi afala unabbiukum bisyai'in fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak, katakannya Rasul, demi jiwa Muhammad demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, mau enggak saya kasih tahu kepada kalian sesuatu yang kalau sampai kalian kerjakan itu, kalian akan saling mencintai. Katanya Rasul, ufsus salamah bainakum, saling menyapalah di antara kalian semua. Kenapa Bapak Ibu sama Rasulullah dianjurkan untuk saling menyapa? Karena biasanya orang hasud itu bisa nggak nyapa berhari-hari itu. Nah, misalnya gitu. Kalau orang nggak senang sama temannya, nggak mungkin dia menyapa.
Ya paling lewat aja melengos. Punya tetangga, kalau tetangga hasud itu, ya udah paling kalau bahkan kalau perlu nggak lewat di depan halamannya kalau perlu. Saking bahayanya sifat hasud ini. Kata Rasulullah, sifat hasud adalah sifat yang kemudian merusak umat sebelum Rasulullah SAW. Sehingga jangan sampai kemudian sifat ini juga menjangkiti umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Ya. Kira-kira kalau seumpama foto bareng, nanti kawan-kawan di belakang mungkin mendokumentasikan acara buber ini, di bawah buber di Masjid Suciati nih. Nah, kira-kira yang akan dilihat itu foto temannya atau foto sendiri? Setelah ini masih lihat foto temannya atau foto sendiri? Mesti foto sendiri. Okay. Tapi jangan sampai kemudian itu menimbulkan rasa hasud. Di bawah setelah ini, kalau seumpama kolak pisangnya kawannya 3, kemudian kolak kita 1, nggak usah ribut, nggak usah, jangan rame-rame. Jangan kemudian terus protes ke panitia, nggak usah. Ya kalau itu artinya apa? Ya kalau teman kita dapat rezeki yang lebih banyak, ya kita ikut senang lah. Wah, bagus, enak ya, punyamu kolakmu 3 ya, punyaku 2 ya. Oh iya, yos bagi ya. Nah, itu nggak apa. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah protes segala macamnya. Insya Allah semuanya itu adalah menjadi berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kalau mau hasud, kalau mau iri itu sama yang disebutkan 2 oleh Rasulullah SAW tadi itu. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Orang yang dianugerahi Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang yang banyak hartanya, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 2 itu saja. Yang lain-lain nggak boleh, betul-betul nggak boleh, sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Semoga apa yang saya sampaikan dalam majelis kita di sore hari ini ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Semoga majelis kita, bapak-bapak ibu semuanya, sampai besok menjelang akhir Ramadan tetap istiqomah untuk ikut pengajian-pengajian di Masjid Suciati Saliman ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa sedikit sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.